Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Firman Ambarita ya. Oke, bagi kalian yang belum subscribe ya, silakan subscribe terlebih dahulu di YouTube channel Firman Ambarita ini supaya saya semakin semangat membuat konten-konten menarik lainnya terkait baik ke seharian saya dan ilmu kartu kredit dan banking dan ilmu bisnis lainnya seperti itu ya, sepengetahuan saya. Oke. Dan jangan lupa like videonya, kemudian share informasi ini agar bermanfaat buat kita semua ya. Lalu bagi kalian yang belum klik lonceng notifikasi, silahkan klik lonceng notifikasi yang ada di bawah video ini agar kalian selalu terima notifikasi update terbaru dari YouTube channel Firman Ambarita ya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi penting kepada kalian, mohon maaf. Adapun informasi yang akan saya sampaikan kali ini terkait cara menggunakan kartu kredit khusus pengguna kartu kredit baru ya. Jadi bagi kalian mungkin yang pertama kali menggunakan kartu kredit, apa sih yang harus kalian perhatikan? Apa sih yang harus kalian ketahui supaya kalian tidak terjebak dengan kartu kredit seperti itu ya. Nanti akan kita bahas tuntas apa saja yang harus kalian ketahui khususnya bagi pengguna kartu kredit ya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini akan saya bahas satu persatu khusus kalian pengguna kartu kredit ya, baik kartu kredit A, B, C, dan D. Nanti intinya sama saja, apa sih yang harus kalian ketahui seperti itu ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut, silakan subscribe terlebih dahulu ya, like videonya, dan jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan berkomentar di bawah video ini. Jika ada pertanyaan ataupun saran dan kritiknya, silakan saya terima dengan senang hati ya. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas satu persatu ya, khusus kalian yang pertama kali menggunakan kartu kredit, apa saja yang harus kalian ketahui. Oke. Di kartu kredit itu ada tanggal penting teman-teman ya. Jadi setiap kartu kredit itu ada tanggal cetak. Yang pertama tanggal cetak ya. Jadi tanggal cetak ini bervariasi dan tergantung dari setiap penerbit kartu kredit ini juga ya. Setiap tanggal cetaknya ada di awal bulan, misalkan di tanggal 3 atau tanggal 8 atau tanggal 7 begitu ya. Atau kalau di akhir bulan itu ada yang di tanggal 23, ada yang tanggal 28 begitu ya. Kalau yang pertengahan ada tanggal 13, 15, 17, dan tanggal 12 ya, seperti itu. Jadi yang pertama teman-teman harus ketahui terlebih dahulu tanggal cetak ya, atau cut off, atau biasanya kalau dalam bahasa kartu kredit namanya cycle ya, atau billing cycle, atau tanggal cetak tagihan. Oke, kalian harus tahu yang namanya tanggal cetak tagihan ya, seperti itu. Lalu yang kedua ya, kalian harus tahu yang namanya tanggal jatuh tempo. Nah, di kartu kredit ini ya, kalau kalian menggunakan kartu, kalian tidak harus membayarkan tagihannya pada saat itu juga ya. Dan kalian diberikan kelonggaran oleh bank ya untuk membayarkan tagihan kalian setelah tanggal cetak seperti itu ya. Nah, misalkan kalian tanggal cetaknya sekarang tanggal 20 April ya, misalkan tanggal cetak kalian tanggal 17 April, dan otomatis ya transaksi Anda hari ini akan ditagihkan atau dicetakkan di tagihan selanjutnya atau di bulan selanjutnya, berarti cetak tanggal 17 Mei. Nah, setelah tanggal 17 Mei tersebut, kalian akan diberikan kelonggaran oleh pihak bank ya, membayarkan tagihannya biasanya rata-rata itu 15 sampai 20 hari setelah tanggal cetak. Nah, kalian seharusnya membayarkan tagihan tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan, seperti itu ya. Misalkan kalau kalian tanggal cetaknya tanggal 17 ya, biasanya ya tanggal jatuh temponya sekitar tanggal 3 sekitar tanggal 12 13 lah ya di bulan selanjutnya. Berarti kalian cetak tagihan bulan Mei dan membayarkan tagihannya di awal atau pertengahan bulan Juni, seperti itu ya. Jadi kalian diberikan cukup banyak waktu dari bulan April, Mei hingga bulan Juni begitu ya. Nah, setelah tanggal jatuh tempo berakhir ya, kalau kalian pembayarannya terlambat, nanti konsekuensinya kalian tidak hanya dikenakan denda keterlambatan, nanti kalian juga akan dikenakan bunga keterlambatan ya. Selain itu nanti merembet ke
BI checking juga ya, seperti itu. Oke, jadi kalian harus perhatikan tanggal jatuh temponya. Seperti itu. Lalu yang ketiga, kalian harus tahu sistem pembayaran tagihan di kartu kredit ya. Nah, mungkin kalian harus tanya terlebih dahulu ke pihak penerbit kartu kredit Anda ya. Misalkan kalau kalian ingin membayarkan tagihannya ini dari bank lain, itu sebaiknya dengan menggunakan menu apa? Dengan menggunakan menu pembayaran atau dengan menggunakan menu transfer ya. Karena memang ada beberapa bank ya yang menerbitkan kartu kredit yang mana pembayaran kartu kreditnya itu tidak bisa langsung masuk di hari yang sama ya. Jadi kartu kredit ini berbeda dengan seperti rekening biasa yang bisa langsung diterima dalam waktu yang bersamaan. Itu tidak semuanya teman-teman ya. Jadi dia tidak semua bisa masuk di hari yang sama. Jadi kalau kalian melakukan menu pembayaran ya, nanti konsekuensinya apa, kemudian menggunakan menu transfer nanti konsekuensinya apa. Dan itu saya tidak bisa jelaskan secara detail karena kebijakan setiap bank juga berbeda-beda ya. Itu anggap saja ya, saya ambil secara umumnya kalau menu transfer bisa diterima di hari yang sama dan bisa digunakan kembali limit di kartu kredit. Ada juga yang harus menunggu H+1 atau mungkin ada juga 2 hingga 3 hari ya, tergantung dari bank yang melakukan pembayarannya seperti itu. Apalagi kalau misalkan kalian bertepatan dengan tanggal hari libur atau tanggal merah dan pembayarannya akan lebih lama lagi diterima, otomatis kalau misalkan pembayarannya lama diterima dan sudah lewat tanggal jatuh tempo, otomatis nanti di cycle atau billing tagihan selanjutnya kalian akan dikenakan denda keterlambatan seperti itu ya. Dan memang dari pihak bank ada kelonggaran biasanya 1 atau 2 hari, atau kalau misalkan bertepatan dengan tanggal merah kalian diberikan toleransi di hari berikutnya seperti itu ya. Jadi kalian harus paham benar sistem pembayaran kartu kredit supaya kalian nanti tidak dikenakan denda ya. Ya kalau misalkan transaksi mungkin hanya 1 juta, it's okay ya, mungkin denda atau bunga keterlambatannya juga tidak terlalu besar. Dan bayangkan saja kalau misalkan transaksinya mungkin sudah di atas 50 juta ya, bayangkan saja denda dan bunganya ini yang unlimited ya. Kalau denda ketentuan dari BI hanya maksimalnya Rp100.000 atau 1% dari total tagihan dan maksimalnya Rp100.000. Dan kalau untuk bunganya ini unlimited ya, seberapa banyak jumlah transaksi kalian ataupun jumlahnya begitu ya, nanti akan menggulung dan menjadi lebih besar seperti itu ya. Oke, setelah kalian harus perhatikan sistem pembayarannya. Sistem pembayarannya bisa lihat lagi. Kalian pembayarannya ini harus perhatikan tanggal jatuh temponya. Dan kalian melakukan pembayaran ini dengan menu apa ya? Dengan menu pembayaran atau dengan menu transfer. Karena ini nanti akan mempengaruhi limit ataupun lama dari kecepatan ataupun lama diterimanya pembayaran kalian seperti itu. Lalu yang selanjutnya ya, bagi kalian pengguna kartu kredit yang baru, kalian harus perhatikan juga biaya-biaya akan muncul di kartu kredit Anda ya. Nah, biasanya beberapa kartu kredit itu memberlakukan yang namanya iuran tahunan ya. Nah, kalian harus tahu iuran tahun ini apa. Iuran tahun ini sebenarnya biaya yang dibebankan oleh bank ya terhadap pemegang kartu kredit, dan biasanya mereka akan menagihkan iuran tahunnya itu di 1 tahun berikutnya ya. Dan memang ada beberapa bank yang menggratiskan atau free seumur hidup khusus untuk pengguna kartu kreditnya ya. Nah, nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Dan memang ada beberapa ketentuan yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Kalian bisa share atau cek sendiri di video saya sebelumnya ya. Biaya apa saja yang kalian harus ketahui di dalam kartu kredit. Tapi ini saya bahas khusus untuk pengguna kartu kredit baru. Jadi kalian harus tahu biaya apa saja yang nanti akan muncul di kartu kredit Anda ya. Nah, biasanya yang akan muncul ya, ini saya tidak akan bahas untuk iuran tahunannya karena ini akan ditagihkan di tahun berikutnya seperti itu ya. Nah, adapun biaya yang harus kalian tanggung biasanya biaya notifikasi. Artinya setiap kalian transaksi di kartu kreditnya nanti kalian akan mendapatkan notifikasi itu melalui SMS ya. Ada juga melalui email. Nah, kalian nanti akan dibebankan biaya notifikasi
seperti SMS. Ada juga yang dikenakan Rp5.000 ya, seperti itu ya. Dan satu lagi biaya yang akan muncul itu adalah biaya materai. Nah, sesuai dengan ketentuan dari BI ya, bahwa pembayaran tagihan kartu kredit minimal 5 juta atau lebih, kalian akan dikenakan biaya materai lunasnya Rp10.000. Dan kalau di bawah 5 juta berarti kalian tidak dikenakan biaya materai ya, seperti itu. Oke, biaya-biaya lainnya yang harus kalian ketahui, kalau kalian pembayaran kartu kredit itu melalui bank yang berbeda. Nah, biasanya kalau kalian melakukan pembayaran tagihan kartu kredit dengan bank yang berbeda, otomatis nanti kalian akan dikenakan charge atau fee pembayaran transfer beda bank ya. Jadi saya sarankan kalau kalian melakukan pembayaran kartu kredit, jika ada rekening tabungan dari bank tersebut, saya sarankan dari bank itu saja ya. Jangan menggunakan bank lain, karena kalau misalkan dari bank lain akan dikenakan charge atau biaya transfer untuk pembayaran di kartu kredit Anda. Seperti itu ya. Jadi biaya-biaya inilah yang wajib kalian ketahui ya, khusus untuk pengguna kartu kredit baru ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah paham ya biaya-biaya dasar atau hal-hal yang harus benar-benar kalian ketahui, jadi kalian nanti supaya tidak terjebak oleh kartu kredit itu sendiri ya. Karena kalau misalkan kalian sudah pinter atau sudah paham benar tentang ilmu kartu kredit, kalian akan lebih enjoy ya. Jadi kalian paham penggunaan kartu ini bagaimana, pembayarannya bagaimana, tanggal jatuh temponya nanti tanggal berapa, dan biaya yang akan muncul nanti biaya apa saja, seperti itu ya. Oke, selain itu ya, kalian harus tahu tentang cara penggunaan kartu kreditnya ya. Nah, untuk cara penggunaan kartu kreditnya sebenarnya tidak jauh beda dengan menggunakan kartu debit. Artinya kalian menggesekkan kartu atau mengdipkan kartunya ke dalam mesin edisi kalau menggunakan mesin edisi, atau transaksi online ya. Nanti kalau untuk transaksi online mungkin saya akan jelaskan di video selanjutnya ya. Ini akan saya bahas saja secara umum tentang transaksi menggunakan kartu kredit. Jadi di sini kalau misalkan kalian transaksi menggunakan kartu kredit ya, kalian belanja atau transaksi itu tidak harus membayarkan di waktu atau di bulan yang sama, dan itu bisa melihat dari tanggal cetak tadi ya. Artinya kalian bisa membayarkan tagihan tersebut di bulan berikutnya yang dilihat dari tanggal cetak dan tanggal jatuh temponya. Selain itu, nanti kalian akan ada juga dikenakan biaya-biaya, biasa ini bersifat tidak secara menyeluruh ya. Kalau di merchant-merchant besar biasanya kalian tidak akan dikenakan charge atau biaya ataupun fee pada saat kalian bertransaksi. Misalkan kalau supermarket ataupun minimarket yang memang sudah berbentuk badan usaha, biasanya tidak akan dikenakan biaya tambahan seperti itu ya. Kecuali kalau misalkan kalian transaksi mungkin di toko-toko tertentu ya, atau misalkan di toko-toko kecil yang memang sudah ada mesin edisi untuk fasilitas kartu kredit, biasanya kalian akan dikenakan fee-nya itu 3% ya. Jadi dari total transaksi kalian, misalkan 1 juta dikenakan 3%, nah nanti biayanya itu akan dibebankan ke kalian ya, seperti itu. Jadi itulah hal-hal yang harus kalian ketahui jika kalian sebagai pengguna kartu kredit ya, seperti itu. Oke, jika kalian masih ada pertanyaan lebih lanjut terkait cara menggunakan atau maksud saya cara menggunakan kartu kredit khusus pengguna baru bagi kartu kredit, boleh kalian komentar di bawah video ini ya. Mungkin jika ada pertanyaan yang mungkin masih tersimpan di pikiran Anda, silakan tuangkan komentar Anda di bawah video ini ya. Dengan senang hati akan saya bantu jelaskan. Karena saya sudah cukup lama ya bergelut dengan dunia kartu kredit, sebisa saya akan saya bantu jelaskan ya, supaya kalian lebih pinter ya, lebih mengerti, lebih paham gimana sih cara menggunakan kartu kredit, apa saja sih risikonya kalau kita menggunakan kartu kredit begitu ya. Silakan kalian komentar, dengan senang hati akan saya bantu jelaskan. Oke, jika kalian belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis ya. Lalu nyalakan juga lonceng notifikasi agar kalian selalu terima notifikasi dari YouTube channel Firman Amrita. Oke, cukup sekian video saya kali ini ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.